udah bulan 12 ya. Udah mau Natal nih. Yuk Kak Mary mau undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan buat kami hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan hadir di setiap hati kami agar kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Masih tetap semangat ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Ayo adik-adik yang di rumah, bernyanyi buat Tuhan Yesus. Pencipta segala
Sekarang sampai selamanya.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada di awal dari bulan Desember ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kami sepanjang Desember ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama Kak Sandra katakan, amin. Hai adik-adik. Kak Sandra hari ini senang banget. Kita udah masuk bulan Desember. Biasanya Desember itu bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan kegembiraan, bulan yang penuh dengan banyak hadiah, banyak lampu-lampu berhias-hias. Kita akan masuk suasana Natal. Hari ini Kak Sandra mau cerita tentang seorang nabi yang ada di dalam Alkitab, yaitu Nabi Nuh. Sama-sama Kak Sandra katakan, Nabi Nuh. Sebelum Kak Sandra cerita, Kak Sandra mau tanya dulu. Adik-adik semua tahu kan apa itu yang namanya lampu lalu lintas? Yang ada banyak itu di persimpangan jalan. Ada berapa warna dia lampunya itu? Ada 3. Ada 3 ya, jangan salah ya. Ada merah, ada hijau, ada juga kuning. Dan tahu kan fungsinya masing-masing? Kalau merah itu berhenti, bukannya jalan ya. Jadi kalau adik-adik lagi sama papa atau mama naik sepeda motor, naik mobil, ingatin sama papa mamanya ya. Siapa tahu mereka lupa. Kalau merah itu berhenti. Kalau kuning itu bukannya tambah ngebut jalannya, tapi kalau kuning itu harus jalan pelan-pelan karena udah persiapan mau berhenti. Nah, waktu hijau lah baru langsung digas, cung, baru dia langsung digas, cepet-cepet deh jalan biar orang yang belakang juga dapatan. Kalau kita mentaati peraturan itu, kita pasti akan selamat. Banyak terjadi kecelakaan, kenapa? Nabrak. Harusnya merah, dia jalan. Ya orang yang jalan nabraklah dia pasti. Hari ini Kak Sandra juga mau bicara tentang satu kata yang namanya taat. Ayo buka dulu bersama Kak Sandra Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Udah siap Alkitabnya kan? Yuk kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Kita baca kuat-kuat ya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kak Sandra ulangi yang terakhir. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena dia hidup bergaul. Apa hidup bergaul? Seperti kita bersama orang tua kita. Kita dengar apa yang orang tua kita dengar, apa yang orang tua bilang. Kita hafal pakaian apa aja kesukaan orang tua kita. Kita tahu langkah kakinya, sepeda motornya kalau udah di jalan, udah deket-deket rumah. Kalau sepeda motornya bunyinya begini, oh pasti papa, pasti mama, pasti bawa sesuatu. Itu namanya kita bergaul dengan orang tua kita. Kita hidup bersama dengan orang, kita tahu apa kesukaannya, kita tahu apa yang dia senangi, apa yang tidak disenangi. Begitu juga dengan Nuh. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, Allah memberitahukan sesuatu hal kepada Nuh. Allah memberitahukan bahwa dunia ini, orang-orang yang hidup di dunia pada waktu itu sudah melakukan kejahatan yang gak bisa lagi diampuni. Sampai akhirnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semuanya. Tapi karena Nuh bergaul dengan Tuhan, Nuh dikasih tahu untuk membuat bahtera. Sehingga Nuh, istrinya, anak-anaknya dan istri anak-anaknya selamat. Juga siapa lagi yang selamat? Binatang-binatang yang ada di bumi waktu itu. Berpasang-pasangan mereka datang. Dengan caranya Tuhan mereka semua masuk. Sampai akhirnya pintu ditutup, pintu bahtera ditutup. Apa yang terjadi? Hujan deras datang.
Semua keluar air dari mana-mana keluar sampai akhirnya banjir. Dan musnahlah semua manusia yang ada di bumi. Hari ini kita belajar kalau kita taat, kalau kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang, kita pasti akan selamat. Dari mana kita bisa dengar apa yang Tuhan bilang? Dari firman Tuhan. Kak Sandra gak bosan-bosan terus bilang, jangan lupa baca firman Tuhan. Lebih baik 1 ayat 1 hari daripada tidak sama sekali. Kalau papa mama lupa, diingatin. Ma, hari ini kita belum baca firman Tuhan loh. Kalau gak tahu mau baca apa, beli renungan. Kalau gak bisa dibeli, buka di di Google. Banyak renungan-renungan yang bisa dibaca juga untuk anak-anak. Tapi Kak Sandra sarankan tetap baca firman Tuhan. Itu yang paling utama. Kenapa? Dari firman Tuhan kita tahu apa yang Tuhan janjikan. Apa yang akan kita dapat kalau kita taat. Dan apa yang akan kita terima kalau kita juga tidak taat. Di situ semua tertulis lengkap. Tidak ada yang ketinggalan. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, di masa-masa Desember ini, di masa-masa penuh sukacita ini, di masa-masa yang penuh dengan kegembiraan ini, tetap kita mengingat Tuhan bahwa ketika kita taat, ketika kita dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang, ikuti firman Tuhan, dengar ibadah, bukan hanya setiap hari Minggu, di YouTube itu banyak channel bisa dibuka. Enggak cuma Minggu aja, mulai dari Senin sampai Minggu kita bisa ibadah di rumah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Supaya berkat Tuhan itu melimpah bagi kita. Amin adik-adik? Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu untuk taat apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami mau dengar-dengaran apa yang orang tua kami bilang. Kami mau dengar-dengaran apa yang firman Tuhan bilang, yang Tuhan bilang dalam firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, supaya kami tekun dan rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik angkat kedua tangan yuk, kita mau terima berkat Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang tua, papa, mama yang dikasih Tuhan, kiranya berkat besar dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama Kak Sandra katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.